Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Berita Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolda Aceh bersama pejabat Forkopimda berziarah ke kuburan masal Uleleu dalam rangka mengenang sekaligus refleksi 20 tahun tsunami Aceh di kota Banda Aceh. Kapolres Palopo bersama Ketua Bayangkari melakukan kunjungan ke pos pengamanan, pantau, dan pos pelayanan, serta membawa suplemen bagi para petugas yang berjaga di lapangan. Demi merajut kedamaian pasca pemilihan kepala daerah, Polrestabes Medan menggelar acara cooling system bertajuk penguatan budaya tanah Deli untuk menyatukan hati warga Medan. Kita ke berita pertama, Polres Tanjung Jabung Barat berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pencurian motor di Pematang Lumut pada 25 Desember lalu. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat dan respon cepat Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki. Di tengah kegiatan rutin pimpinan Polres Tanjab Barat dalam pengecekan pos pengamanan di wilayah hukumnya, tiba-tiba masyarakat melaporkan peristiwa pencurian yang pelakunya masih berada di dalam rumah korban tersebut, membuat Kapolres Tanjab Barat bersama anggotanya langsung turun ke TKP. Itu keluarga yang dicuri itu orang tidak senang. Masalahnya orang yang keluarga dicuri tidak berani bertindak masuk dalam rumah orang nih. Jadi warga itu nunggu di sekeliling rumah sudah dengan barang. Sekarang orangnya di mana? Di rumah ini, Pak. Yang berarti lah, Pak. Ayo kita rame-rame. Ayo. Sesampainya di rumah korban, petugas langsung menutup seluruh pintu keluar atau celah untuk pelaku kabur dan berusaha mencari pelaku. Dia guna menghindari serangan dari pelaku. Jika benar pelaku akan menggunakan senjata tajam, Kapolres terpaksa mempersiapkan senjata api guna melumpuhkan pelaku jika pelaku berani menyerang petugas. Setelah dicari di seluruh sudut rumah, ternyata pelaku bersembunyi di kamar kecil rumah korban. Namun di sini pelaku sudah diam dan ketakutan, sehingga mempermudah petugas untuk menangkap dan mengamankan pelaku. Pakai pakaian baru kali. Ya, Mama sama saya jangan lawan. Yang penting jangan melawan ya. Oke, Mas. Siap, tidak. Kamu orang mana? Orang Riau, Pak. Ketika diinterogasi oleh petugas, ternyata pelaku sudah pernah melakukan pencurian motor di lokasi tersebut dan menjualnya secara online di media sosial. Dia pengejaran, kamu kenapa dikejar-kejar orang? Motor kemarin, Pak. Di mana? Di lorong Martapura, Pak. Kemarin kamu nyorong. Ketika petugas memanggil korban yang motornya dicuri oleh pelaku, ternyata pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga, dan pihak korban ternyata memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengambil jalur kekeluargaan terhadap pelaku dan meminta pelaku untuk menggantikan kerugian yang telah dialami korban. Akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Mintanya hari ini, ya. Walaupun penyelesaian masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan, petugas tetap mengamankan pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna membongkar rahasia yang mungkin masih disembunyikan pelaku dan tentu untuk mengungkap tindak pidana pencurian ini lebih mendalam.
Di Jawa Timur, 2 pelaku maling motor berhasil ditangkap aparat kepolisian sektor Socah Bangkalan karena kedapatan mencuri sebuah sepeda motor di rumah warga Kampung Jadih Timur. Lengkap bahannya. 2 orang tersangka yakni AB dan HD berhasil diamankan unit reskrim Polsek Socah yang berkoordinasi dengan tim Sus Polres Bangkalan beberapa waktu lalu. Para tersangka mengaku nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor karena membutuhkan uang untuk bermain judi slot. Menurut Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya, saat melancarkan aksinya, pelaku merusak tempat kunci motor menggunakan gunting. Berdasarkan keterangan kedua pelaku, mereka bekerja sama dengan salah satu orang lainnya berinisial DD yang kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sebelumnya, Dede diduga kabur saat petugas hendak melakukan penangkapan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pelaku pencurian ini ada 2 orang. Dan kebetulan masih bertetangga dengan korban. Nah, ini jadi kendaraan ini digadai kepada saudara D tadi 800.000 dipakai buat judi slot online. Kejadian kan pagi diambil, sempat divideoin oleh anak korban. Dan yang pagi berdua ini mengambil dengan menggunakan gunting karena kuncinya ini sudah agak dol dan memang korban ini sama tersangka ini sering meminjamkan motornya. Di wilayah lain, 5 orang yang merupakan pelaku pencurian puluhan AC di apartemen dokter di RSUD Haja Andi Depu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berhasil ditangkap aparat kepolisian Polres Polewali Mandar. Salah satu pelaku merupakan mantan teknisi di apartemen dokter, berhasil diringkus saat hendak keluar daerah. Dari para tangan pelaku, polisi berhasil menyita 2 unit AC hasil curian. Kasus ini masih terus didalami polisi, termasuk keberadaan barang bukti. Beginilah detik-detik usai Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar berhasil meringkus IY, pelaku utama pencurian 30 unit AC di RSUD Haja Andi Depu, Polewali Mandar. Pelaku yang merupakan otak dari pencurian puluhan AC ini hendak melarikan diri keluar daerah, namun berhasil diamankan oleh polisi. Selain IY, polisi juga meringkus 4 pelaku lainnya di lokasi terpisah, di mana 2 diantaranya diketahui sebagai penada hasil curian. Ironisnya, pelaku yakni IY merupakan seorang teknisi yang bekerja di RSUD dan juga penanggung jawab apartemen dokter. Pelaku melakukan aksinya sejak tahun 2022 dan membegal AC yang terpasang di kamar milik dokter koas. Pelaku tak hanya menggasak pendinding ruangan, namun juga belasan unit AC yang belum terpasang. Dan total AC yang berhasil dicuri pelaku mencapai sebanyak 30 unit. Sementara hasil curian puluhan AC ini dijual pada 2 orang penadah yang merupakan tukang servis AC panggilan. Satreskrim Polres Polman berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian 30 unit AC di apartemen dokter di RSUD Polewali. Atas kejadian tersebut, kami dari Satreskrim melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP mengantongi 1 identitas pelaku. Kemudian kami lakukan pengejaran dan tadi malam berhasil kami amankan dan dilakukan pengembangan. Dari hasil interogasi kami berhasil mengamankan 4 pelaku lain. Saat ini polisi masih terus mencari keberadaan barang bukti AC yang dijual di beberapa tempat dan diketahui diantaranya dijual ke rumah ibadah. Dari Humas Polres Polewali Mandar melaporkan untuk Polri TV. Berita selanjutnya, Satlantas Polres Kepulauan Meranti Polda Riau melakukan penindakan terhadap knalpot brong dalam rangka Ops Lilin Lancang Kuning 2024, perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Giat penertiban tersebut dilakukan dengan cara patroli untuk mengantisipasi adanya kendaraan jenis sepeda motor yang menggunakan knalpot bising.
Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setiawan melalui Kasat Lantas AKP Fajri Santosa mengatakan kegiatan patroli ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, terutama di Kota Selat Panjang. Operasi ini dilaksanakan sebagai upaya mengantisipasi pemakaian knalpot phishing yang mengganggu kenyamanan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru. Sehingga dengan kegiatan ini masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman. Selain itu, belasan personil juga disiagakan di seputaran Kota Selat Panjang untuk antisipasi balap liar, mulai dari Jalan Pramuka, Teku Umar, Imam Bonjol di Penogoro, Dorak hingga Jalan Kesehatan. Pengguna jalan diimbau agar menggunakan kelengkapan kendaraan yang standar seperti knalpot dan lainnya. Masyarakat juga hendaknya berkendara dengan berhati-hati dan selalu patuh akan peraturan lalu lintas, seperti memakai helm SNI bagi roda 2 dan menggunakan safety belt bagi kendaraan roda 4. Dari hasil giat itu, pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 27 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot phishing dari pengendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam khusus. Saya Kasat Lantas Polres Kepulauan Meranti AKP Fajri Santosa melaporkan bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan knalpot brong. Sampai sekarang operasi lilin hari keempat sudah terjaring lebih kurang 27 kendaraan bermotor yang notabene-nya memakai knalpot brong semua. Ini merupakan perintah dari Pak Kapolri melalui Kakor Lantas melalui Kapolda Riau dan melalui Pak Dirlantas. Ini juga merupakan sasaran prioritas operasi lilin Kancah Kuning tahun 2024. Di mana sasaran kami adalah melaksanakan penertiban balap liar, dan di sanalah kami menemukan kendaraan yang dipakai untuk balap liar, kendaraan yang memakai knalpot brong. Tapi kita lihat nanti untuk kendaraannya dari ujung sana sampai ke belakang. Demikian, terima kasih kami laporkan dari Selat Panjang, Kabupaten Meranti. Salam. Pasca kebakaran yang terjadi di Kecamatan Lok Sukon dan Kecamatan Baktia, Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti mengunjungi 2 lokasi kebakaran pada Selasa lalu. Tujuannya untuk menyerahkan bantuan santunan sebagai bentuk dukungan moral dan empati dari jajarannya kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin bersama Ketua Bayangkari Nadia Safi'i dan jajaran pejabat utama Polres Palopo melakukan kunjungan ke pos pengamanan, pantau, dan pos pelayanan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.